Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dari tadi, dari materi pertama kalian masih tetap semangat ya. Sekarang ada sesi podcast, kita lebih santai. Di sini saya sudah ditemani oleh salah seorang yang mungkin belum kalian kenal. Tapi ini ada kaitannya nih dengan sekolah kita. Ya, ini adalah alumni angkatan 2016. Ya, saya perkenalkan dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, nama lengkapnya sebetulnya Sinar Kasih Mentari. Keren banget kan ya namanya ya. Dulu saya pernah mengajar kasih di kelas 12 ya. Iya, Bu, kelas 12. Dan dulu kasih luar biasa. Masih sekolah saja sudah punya karya. Waduh, lupa nggak dibawa karyanya. Nah, sekarang udah menulis buku yang keberapa nih, Kak? Kalau buku keseluruhan ini ke-8, tapi kalau buku yang saya tulis sendiri ini yang kedua. Wah, hebat ya. Makanya karena alasan itulah saya mengundang Kak ke sini untuk berbagi dengan kalian semua. Kan dari kemarin kita sudah banyak berbicara tentang IPRO ya, tentang IPRO seperti apa realisasinya. Nah, bukti realnya IPRO itu tidak hanya membaca, tapi juga harus menghasilkan sebuah karya. Nah, ini karya contoh seperti ini. Agar kalian semua bisa mempunyai buku seperti ini, kita akan gali informasi tips-tipsnya dari karya. Ya, kita simak aja. Ya, Kasih apa kabarnya? Udah lama banget nggak ketemu ya. Iya, alhamdulillah sehat. Lagi Alhamdulillah. lumayan sibuk, tapi alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Iya, Pak. Belum dikasih tahu nih. Kasih ini lulus tahun 2016, kemudian masuk ITB jurusan farmasi ya? Iya, farmasi. Keren kan? Udah pintar, juga punya banyak karya. Nah, mudah-mudahan kalian semua ini yang nonton bisa mengikuti TKP ini, biar kalian bisa lulus di PTN yang favorit, ya. Kemudian juga mempunyai banyak karya. Nah, kita akan gali nih. Dan sekarang sudah selesai apa gimana nih? S1-nya sudah selesai, lagi lanjut S2. 2016, 17, 18, 19? Lulus S1 tahun lalu 2020. Jadi S2 cuma setahun. Jadi insya Allah tahun ini lulus S2. Wah, keren ya. Keren banget. Berarti kalian semua nih yang nonton harus bisa mengikuti jejaknya. Kita cari tahu ya info tips-tipsnya biar bisa seperti ini. Ya, Kasih. Ya, Bu. Dulu waktu pertama kali buat buku ya. Buat buku, kira-kira mengapa sih bisa terinspirasi atau punya keinginan untuk menulis buku itu karena apa? Jadi sebenarnya dulu itu kan awalnya pas SD itu menemukan novel yang ditulis oleh anak di bawah 12 tahun dan ceritanya itu memang untuk pasar anak-anak. Nah, dari situ saya banyak membaca buku-buku yang seperti itu. Dan kemudian terpikir kalau misalnya orang lain bisa, maka saya juga bisa. Jadi di situ saya mencoba untuk menulis sedikit demi sedikit, kemudian banyak belajar juga dari buku-buku yang sudah terbit seperti apa sih penulisan kalimat yang bagus, kemudian ide cerita yang menarik itu seperti apa. Kemudian saya mencoba menulis sendiri dan ketika saya merasa cerita saya ini sepertinya sudah layak untuk saya bagikan ke umum untuk dibaca pembaca yang lebih luas lagi, maka saya coba kirimkan ke penerbit dan ternyata memang alhamdulillah dapat kesempatan untuk terbit saat itu. Dan penerbitnya itu yang terkenal juga kan? Iya, penerbit Mizan. Ya? Iya. Bisa Mizan itu kira-kira apa ya, prosesnya itu seperti apa sih? Ini prosesnya sangat panjang dan sebenarnya agak lucu ceritanya. Jadi buku itu yang pertama saya tulis yang diterbitkan Mizan itu saya tulis pas saya masih SMP kelas 2. Kemudian karena emang di sela-sela waktu sekolah jadi butuh waktu agak panjang untuk bisa selesai kelas 3 SMP. Nah, ketika itu akhirnya ya sudah saya coba kirim gitu kan. Ketika itu
kok tidak ada balasan dari penerbit seperti misalnya sudah saya terima atau bagaimana, karena saat itu tuh masih sistemnya dikirim langsung lewat pos, Bu, jadi belum lewat email. Jadi kita masih kirim kopian cetaknya lewat pos. Nah, kemudian saya mulai rajin telepon ke sana untuk konfirmasi paket saya itu sebenarnya sudah sampai atau belum. Dan ternyata paket saya itu sempat nyasar. Jadi Mizan itu kan punya banyak segmen kan, Bu, ada pembaca anak-anak, pembaca remaja, pembaca dewasa. Iya, nah ternyata paket saya itu nyasar ke segmen yang bukan tujuan saya. Jadi oleh editor di sana tidak diproses karena ini bukan segmen kami seperti itu. Kemudian itu waktunya udah sekitar beberapa bulan dari sejak saya kirim. Setelah ketahuan bahwa itu salah, ini ya salah segmen, akhirnya baru diproses oleh editornya, dan tidak lama setelah itu dapat email bahwa naskah kamu lolos dan akan diterbitkan. Wow. Seperti itu. Itu jadi terbitnya itu pas saya kelas 2 SMA. Tahun 2014. Oh, 2 SMA. Sudah ada di... Iya, sudah di 23. Sudah di 23 ya? Iya. Jadi, itu buku pertama ya? Suka membaca itu belum tentu cukup modal itu untuk bisa menulis dengan bagus. Tetapi penulis yang bagus itu sudah pasti suka membaca. Jadi untuk bisa menulis sesuatu yang bagus itu harus membaca itu menjadi kesenangan dulu. Karena dari membaca itu kita bisa dapat inspirasi, kita bisa dapat ilmu bagaimana menulis yang bagus, bagaimana cara mengolah ide dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan. Jadi kalau misalnya ada penulis tetapi yang tidak suka membaca, itu menurut saya nonsens. Jadi harus memulai dulu dari suka membaca dulu, memperkaya diri dulu, kemudian baru kita membagi apa yang kita tahu ke orang-orang. Dulu juga secara teori nih, Ibu juga tahu bahwa katanya kaitan antara membaca dengan menulis itu ibarat ember, katanya ember itu diisi air penuh gitu, ibaratnya dengan mengisi kepala kita dengan penuh informasi, itu lama-lama akan bisa lebar keluar akhirnya gitu, sehingga dengan banyak membaca itu menjadi modal awal untuk bisa menulis. Iya betul, seperti itu, Bu. Iya. Nah, kemudian kalau ya kita sebagai muslim ya, sebagai muslim, menurut Kasih, apakah kita juga ada kewajiban untuk menulis? Penting nggak sih kita menulis itu? Apa peran kita gitu sebagai muslim dengan menulis itu penting atau tidak sih? Kalau saya melihatnya itu suatu yang sangat penting, apalagi sekarang ya Bu, karena kan kalau saya melihatnya sekarang itu orang mulai gemar membaca dan menulis gitu. Penerbit sudah semakin banyak, penulis-penulis muda sudah semakin banyak. Nah, peran muslim di sini tuh apa sih? Jadi muslim itu ketika dia menulis sesuatu, dia menuliskan suatu kebaikan yang dia sebarkan ke banyak orang, dan kemudian tulisan dia bisa mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, maka itu bisa menjadi apa ya, awal dari kebaikan yang menular. Dimulai dari dia sendiri, kemudian dia memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Dan itu juga bisa menjadi ajang untuk kita menunjukkan bahwa seputar persahabatan, hubungan baik dengan keluarga, keinginan untuk mengejar mimpi seputar itu. Kemudian seiring saya bertambah dewasa, saya juga memperkaya bacaan saya membaca tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang yang lebih dewasa. Saya mulai menulis yang lebih dewasa lagi kontennya, lebih dewasa dalam arti di situ saya lebih melibatkan konflik-konflik yang beragam, seperti misalnya ya konflik-konflik ketika kita berhubungan dengan teman yang tidak sependapat misalnya, atau konflik dengan diri kita sendiri. Jadi waktu tahun lalu dan 2 tahun yang lalu sebenarnya kayaknya itu sedang gencar kan Bu campaign Love Yourself. Mencintai diri sendiri itu kan sedang gencar sekali kan orang mengkampanyekan itu. Nah, kemudian dari ide itu saya menulis suatu cerpen yang saya senggol sedikit tentang topik itu, tentang love yourself, dan saya kombinasikan dengan pengalaman saya naik kereta ketika pulang kampung. Nah, dari situ saya menghasilkan sebuah cerita yang kemudian saya ikutkan lomba,
dan ternyata masuk 10 besar dan akhirnya dibukukan jadi buku antologi cerpen seperti itu. Judul novelnya itu Happy Story, jadi Sad and Happy Story. Kalau cerita saya sendiri judulnya Gadis di Gerbong Nomor 6. Apa isinya tuh? Ya, oke. Lalu ketika mau menulis ya, untuk bisa menuangkan ide itu seperti apa sih, kasih caranya gitu? Caranya. Ingin menulis tapi bingung apa yang mau ditulis. Gitu. Iya betul. Dan sering lagi ide itu sangat banyak Bu, meletup-letup kan. Tapi bagaimana cara menguraikannya menjadi kalimat-kalimat yang bagus dan layak untuk dibaca. Jadi kalau ide itu jangan dibatasi. Ketika teman-teman sedang proses mencari ide untuk menulis, itu jangan dibatasi kayak, aduh kayaknya ide ini jelek, nggak jadi. Aduh ini kayaknya idenya nggak pas, nggak jadi. Tuliskan saja semua idenya, misalnya di buku catatan atau di memo HP. Sekarang kan sudah lebih canggih ya, masanya dimanapun ada inspirasi bisa dicatat. Iya, bisa langsung ditulis. Nah, kemudian dari situ coba dikembangkan pelan-pelan dari ide, kemudian diuraikan jadi premis, ya kan Bu? Kalau premis itu kan kita kasih gambaran seperti apa sih garis besar ceritanya. Si tokoh utamanya itu siapa, dia ingin apa, kemudian dalam proses dia mencapai tujuannya itu ada konflik apa, dan bagaimana dia menyelesaikan konflik itu. Kan kalau premis itu kan gambaran besar yang seperti itu. Nah, dari premis itu baru nanti kita breakdown sedikit-sedikit, kira-kira kita butuh tokoh tambahan siapa, di situ perannya sebagai apa gitu. Jadi setiap tokoh di dalam cerita itu harus punya peran yang penting dalam entah dia membantu si tokoh utama mencapai tujuannya atau dia yang menjadi sumber konflik dengan si tokoh utama seperti itu. Nah, baru ketika kita sudah membreakdown tokoh-tokoh tambahannya siapa aja, baru kita susun kerangkanya dari plotting kasarnya dari awal sampai akhir itu kira-kira seperti apa prosesnya dia mulai dari bertemu konflik, konfliknya berkembang, kemudian mencapai klimaks, kemudian bagaimana sih tokoh utama ini menyelesaikan masalahnya sampai akhirnya masalahnya selesai. Jadi bertahap gitu prosesnya. Dan itu butuh proses belajar. Iya, proses belajar. Ketika mengawali mau menulis, pastinya tidak akan langsung sekali jadi. Iya. Gitu. Jadi harus berproses. Asal mau terus belajar, iya. Belajar gitu ya. Iya. Oke. Lalu kan Kasih suka menulis, kemudian Kasih juga kan punya tugas ya, maksudnya dulu dari zaman sebagai pelajar, sebagai mahasiswa pastinya kan itu tidak lepas ya. Nah, bagaimana nih tipsnya? Ya nulis iya, ya belajar juga iya, gitu kan pasti tuh ada harus mungkin ujian dan sebagainya. Iya. Nah, bagaimana tuh ininya strategi untuk mengaturnya? Strategi, oke. Jadi sebenarnya saya juga masih dalam proses untuk bisa benar-benar memanage waktu ya kan, itu kan manajemen waktu. Tapi selain manajemen waktu itu juga manajemen prioritas Ibu. Jadi ketika emang ada sesuatu yang lebih urgent, misalnya seperti ujian, itu kan sudah ada jadwalnya, harus tanggal sekian, kemudian materinya sebanyak ini gitu. Maka itu yang menjadi prioritas. Jadi oke, menulis mungkin bisa nanti dulu gitu. Tapi kalau misalnya sedang tidak ujian, kemudian kira-kira sudah cukup luang waktunya dan menulis itu bisa untuk prioritas, maka ya kenapa tidak gitu. Jadi lebih ke untuk mengisi waktu luang biar waktu luangnya tuh bisa lebih bermanfaat aja sih Bu. Jadi sebagai media untuk menuangkan ide juga. Iya betul. Menurut kita kadang tadi balik lagi yang tadi tuh kadang kita punya ide A B C gitu, tapi kita tidak pede gitu, tidak percaya diri untuk menuangkan ide itu menjadi sebuah tulisan yang karyanya mau fiksi mau non fiksi gitu kan. Tapi tadi Kasih sudah bilang bahwa catat aja dulu, tulis aja dulu ya. Catat aja ya. Mungkin saja dari ide-ide yang sudah kita tulis, pas lagi ada inspirasi tambahan, bisa jadi ini ya, jadi koleksi ide. Iya, koleksi ide. Iya. Karena tidak selalu ketika ide itu muncul, kita langsung punya bayangan bagaimana mengeksekusinya. Kadang ketika sudah didiamkan, kemudian kita lagi kosong, pikirannya sedang tidak sibuk, kita baca lagi, oh
aku dulu punya nih ide ini, kemudian baru muncul saat itu, oh kayaknya bisa nih dikembangkan jadi seperti ini. Jadi tidak apa-apa, ide apapun itu dikumpul-kumpulkan saja dulu. Saya juga begitu. Banyak sekali ide yang belum dikembangkan, tetapi ya tidak apa-apa, disimpan dulu saja, siapa tahu nanti ke depannya bisa punya ide, biar idenya itu bisa dieksekusi dengan lebih baik, seperti itu. Oke. Lalu selama ini yang pernah dialami kendala apa sih yang terberat misalnya gitu ya selama proses menulis ataupun tadi kalau dengan masalah ini nggak berkendala ya dengan masalah kuliah dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau dibilang kendala itu lebih ke kontrol diri sih Bu, soalnya kan kadang semangat untuk menulis itu muncul di saat yang tidak tepat, misalnya ketika sedang sibuk kuliah malah aduh, imajinasi itu sedang liar-liarnya, lagi giat-giatnya menulis. Ketika waktu lagi lowong malah, aduh, nulis apa ya, nggak ada ide. Jadi itu sih, itu menurut saya termasuk kendala yang sebenarnya bisa diatasi dengan kontrol diri dan tadi itu manajemen waktu dan manajemen prioritas. Tapi kalau misalkan kendala yang lain itu lebih ke ini dulu sih Bu, ketika saya belum benar-benar memahami alur menulis yang benar, itu saya sering kena writer's block. Jadi di tengah-tengah, aduh, bagaimana ya cerita ini dikembangkannya untuk sampai akhir ini seperti apa? Misalnya baru pengenalan nih, kemudian bingung bagaimana menjembatani menuju konflik gitu. Atau misalnya sudah di puncak konflik tapi bingung bagaimana sih proses dia menyelesaikannya dengan cara yang baik, itu yang bagus tuh seperti apa. Nah, dari masalah itu akhirnya saya terdorong untuk belajar bagaimana untuk mengatasinya. Nah, cara mengatasinya jadi biar jelas alur ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi kalau sudah jelas itu kan Bu, kita tinggal mengikuti itu saja. Jadi tidak akan di tengah-tengah tiba-tiba ngeblank harus dibawa kemana ceritanya. Karena kita sudah punya jalurnya, harus belok kanan, kiri itu sudah jelas. Tapi membuat plotting itu bukan berarti kita tidak bisa mengubahnya. Soalnya kan kadang udah bikin plotting, tapi sambil seiring berjalannya waktu muncul ide kayaknya lebih bagus kalau diganti deh misalnya penyelesaian masalahnya atau misalnya bagaimana konfliknya muncul dan bertemu dengan si tokohnya, mungkin seiring berjalannya waktu muncul ide yang lebih bagus. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa diubah di tengah jalan, tetapi tetap tidak mengubah arah berkembangnya cerita. Seperti itu sih. Kalau masih lebih memilih atau fiksinya lebih ke fiksi kan? Fiksi ya. Tapi pernah menulis yang tulisan-tulisan fiksi? Tulisan non fiksi itu saya pernah waktu kuliah Bu. Jadi pas kuliah tingkat 2 kalau nggak salah itu kan kalau di ITB itu kan tingkat 1 masih TPB ya Bu. Jadi belum masuk jurusan. Jadi masih umum, kita masih belajar umum dan belum kenal banget farmasi itu apa. Nah, ketika tingkat 2 baru masuk jurusan, kita kenal himpunan mahasiswanya di sana kan. Nah, saya masuk istilahnya magang sih Bu. Magang di majalah. Jadi himpunan mahasiswa tuh bikin majalah yang isinya tuh topik-topik atau berita-berita seputar kefarmasian. Semacam UKM tapi mandiri punya himpunan mahasiswa. Jadi himpunan mahasiswa farmasi punya sendiri perhimpunannya seperti itu. Nah, di situ saya belajar bagaimana melihat fenomena di masyarakat, misalnya kasus narkoba atau penyalahgunaan obat oleh orang-orang public figure misalnya. Bagaimana kita mengemas itu dalam bentuk berita dan bagaimana kita menuangkan opini kita sebagai calon farmasis karena kan berkaitan dengan obat-obatan. Nah, dari situ saya belajar menulis non fiksi di situ di majalah himpunan. Kemudian di tingkat 3 menjelang tingkat 4 saya jadi ketua departemen news kontennya di situ. Jadi yang mensupervise konten-konten berita apa yang harus dimuat jadi rubrik ada jadi majalah. Nah, dari situ saya semakin banyak menulis yang non fiksi sih Bu, seperti tajuk opini yang seperti itu atau berita atau murni tulisan ilmiah gitu. Tapi harus dikemas dalam bentuk yang nyaman untuk dibaca oleh khalayak umum juga seperti itu. Biasanya kan kalau yang ilmiah itu bahasanya kaku. Bahasanya kaku, betul. Agak sulit untuk dipahami. Terutama untuk orang-orang yang memang bukan keahliannya di bidang itu seperti itu. Iya. Berarti punya pengalaman juga ya? Lumayan. Nulis atau di dunia jurnalistik lah ya? Iya, seperti itu.
Dan menurut Kartini, melihat kondisi saat ini gitu ya, ya kita kan sudah 1 tahun itu sudah pandemi. Ya. Kemudian ya adik-adiknya banyak yang bermasalah di PJJ, ya. Kemudian ada juga yang mungkin karena desakan ekonomi dan sebagainya di keluarga, sehingga mengalami beragam masalah-masalah gitu dengan pandemi yang ada ini. Kira-kira apakah menulis itu punya peran nggak di sini tuh? Sangat sih Bu, saya karena saya pribadi menganggap menulis itu terkadang ketika pikiran kita tuh suntuk ya Bu. Ada banyak hal yang ingin kita ungkapkan, tapi kita mau cerita ke orang juga pikirannya suntuk. Kita tidak tahu mau dikemanakan pikiran itu. Saya menganggap menulis itu sebagai bentuk pelarian aja untuk kita menuangkan biar agak lega gitu pikiran kita. Jadi saya tuh selalu menganggap menulis itu sama saja seperti kita curhat ke orang. Iya. Lewat media tulisan seperti itu. Iya. Mending dituangkan saja semua unek-uneknya, pendapat kita, kekesalan kita, semuanya dituangkan saja dalam bentuk tulisan. Soalnya kalau kita langsung ungkapkan ketika kita lagi kesal, dituangkan ke orang lain, jadi konflik ya. Jadi konflik, dan orang juga merasa tidak enak karena seolah-olah seperti kita membawa negative vibes gitu kan. Tapi ketika dalam bentuk tulisan kan hanya kita dan tulisan kita. Jadi ya tidak apa-apa, kita luapkan saja lewat cara itu. Jadi sebagai media untuk dia menuangkan tadi ya. Iya. Unek-unek lah, kemudian ya biasa kan yang namanya remaja yang melewati SMA ya. Ya desakan, maksudnya beragam masalah pasti ada gitu ya. Mulai dari ya ada konflik dengan teman, dengan orang tua, ya juga sekarang ditambah pandemi ya. Banyak nih yang curhat nih anak-anak udah bete dengan PJJ karena biasa kita itu enak dengan tatap muka, tiba-tiba kondisi menakdirkan kita harus PJJ itu kan nggak semua orang siap dengan kondisi kayak gini gitu. Ternyata menulis bisa menjadi satu media untuk bisa mengobati lah ya. Iya, mengobati. Tapi ada nih anggapan kalau penulis itu biasanya orangnya introvert, benar nggak sih? Sepertinya sih begitu. karena kalau saya kan menanggapinya introvert itu lebih ke seseorang yang kalau dia memiliki apa-apa tuh untuk dirinya sendiri, karena dia sendiri lebih suka keep energi dia. Karena ketika introvert itu bertemu dengan banyak orang itu kan energinya terkuras habis ya Bu. Jadi mereka emang lebih suka cenderung untuk ya udah diri dia sendiri aja gitu. Saya melihatnya ya mungkin benar juga, karena itulah dia memutuskan untuk menuangkan pikiran-pikiran dia dengan cara dibuat tulisan, karena ketika dia harus bertemu dengan orang banyak energinya terkuras habis. Jadi menulis itu cara yang lebih nyaman untuk dia untuk menuangkan gagasan pemikirannya dia seperti itu. Jadi ada medianya. Ada medianya. Kalau orang yang ekstrovert kan dia pasti ceria, banyak ngomong. Iya, kalau ekstrovert itu kan tipe orangnya ketika punya sesuatu ada keinginan untuk dibagikan secara langsung ke orang-orang, entah itu berita bahagia, berita sedih, pokoknya ingin cerita gitu kan. Pasti mungkin jadi kalau orangnya ekstrovert itu bisa menulis juga. Bisa Bu. Bisa. Jadi siapapun sebetulnya bisa. Siapapun bisa untuk menulis, iya. Ada kemauan. Ada kemauan, ya betul. Iya, soalnya ibu punya dapat teori untuk menulis itu dari zaman kuliah ya, tapi baru terrealisasi akhir-akhir ini lah gitu. Maksudnya keinginan itu ada gitu, tapi kadang itu tadi karena kesibukan dan sebagainya, ya kadang juga itu jadi alasan. Iya. Kadang tuh ada momen yang ingin kita abadikan gitu kan. Kalau cuma sebatas foto kita cuma ngelihat visual. Tapi ada energi apa ya, maksudnya dulu kan ibu suka nulis buku harian tuh. Nah zaman SD apa SMP gitu, pas buka lagi itu lucu banget gitu. Iya. Benar-benar terasa gitu. Bisa langsung terbayangkan lagi seperti apa kejadiannya waktu itu ya Bu. Bahkan kan waktu zamannya saya udah mulai bikin ini enggak ya buku-buku
antologi gitu belum ya kayaknya ya? Kalau waktu kelas 12 Bu, waktu itu saya bikin ya. Iya. Soalnya beberapa yang angkatan sebelumnya gitu ya, ya mungkin setelah kasih gitu, itu kan sudah mulai bukan bikin antologi puisi lah, antologi ya sinopsis juga Iya. gitu. Itu ketika saya ibu coba baca lagi, aduh ingat sih ini dulu di kelas ini, aduh sih ini. Jadi benar-benar ada, makanya selalu saya memotivasi anak-anak gitu siswa gitu untuk ayo menulis, bikin antologi ke satu kelas gitu ya. Untuk apa? Biar ada kenangan di Iya, betul. SMA 2 itu punya bukti dulu tuh kalian tuh udah ada di sini gitu. Nah, oke. Terus jadi dengan apa ya namanya? Kan kalau harimau mati itu meninggalkan belang gitu ya. Kalau manusia berarti meninggalkan karya kan? Karya, betul. Dengan dulu beberapa angkatan membuat tulisan, membuat buku itu benar-benar jadi barang berharga yang seperti ini tuh gitu sebetulnya gitu, dan ya untuk sekolah juga itu sebuah prestasi bisa menggugah siswanya untuk bisa membuat sebuah antologi gitu. Nah makanya mudah-mudahan dari masih bisa berbagi gini, bisa ngasih apa namanya ya contoh-contoh gitu sampai apa namanya bisa sampai menghasilkan karya, itu juga bisa memotivasi nih adik-adiknya yang ada di sini. Jadi ternyata walaupun kita sibuk, kalau kita punya keinginan masih bisa. Ini tentang di sini nih dari berikutnya di sini. Kalau ini kelihatan nih juara 1 festival menulis ilmiah. Nah kira-kira untuk bisa jadi juara pastinya ini kan udah beberapa ya tadi ya cerpen juga juara juga gitu. Nah untuk bisa jadi juara menulis ini gimana? Kalau untuk lomba itu sebenarnya selain ide dan teknis menulis itu ada hal lain yang harus diperhatikan, dan itu sebenarnya menjadi titik berat juga Bu ke dalam keputusan. Karena kan ketika kita ikut lomba, kita berkaitan dengan juri. Kemudian ketika lomba itu dibuat oleh penerbit, kita juga harus melihat penerbit itu image-nya seperti apa, kemudian target pembaca, pasarnya seperti apa, dan karya-karya seperti apa sih yang disukai oleh mereka gitu. Jadi selain kita harus memperkaya diri dengan teknik menulis, ide-ide, kita juga harus memperkaya diri dengan apa ya, mengenal penerbit-penerbit itu sukanya tulisan yang seperti apa. Karena kadang banyak tulisan yang bagus dari segi ide, dari segi teknik itu sangat wah sekali, sudah berpengalaman, tetapi ketika itu tidak sesuai dengan selera penerbit maka ya tidak akan diterima. Biasanya seperti itu. Jadi memang tantangannya adalah ketika menulis itu tujuannya udah ke arah komersil ya Bu ya, ingin diterbitkan kemudian dipasarkan, itu selain kita harus siap dengan ide yang bagus, ide yang fresh dan menarik pembaca, kita harus belajar bagaimana menarik hati penerbit seperti itu. Royalti, iya royalti. Berarti ternyata dengan menulis bisa menghasilkan uang juga dong? Bisa. Oke, buat kalian nih yang banyak terkenal, mau punya uang jajan katanya. Iya. Oh iya. Ternyata ini bisa jadi solusi. Bisa jadi solusi juga. Mengirimkan tulisan ke koran aja juga. Iya, bisa ke koran, kemudian ke majalah, iya, dimuat sudah dapat uang juga. Pengen dapat duit gitu ya, nulis gitu. Jadi bisa jadi solusi juga. Bisa jadi solusi juga. Oke. Ya, nih ada beberapa menit lagi, padahal masih banyak yang ingin dari terakhir nih. Oke. Motivasi apa sih buat yang bisa dikasih buat adik-adik ini? Kalau ini sebenarnya adalah motivasi yang juga saya sering bilang ke diri saya sendiri ketika lagi ngedown misalnya, atau lagi nggak semangat. Yang saya bilang adalah kalau tidak menulis sekarang, kapan lagi? Gitu kan? Karena waktu terus berjalan dan waktu itu tidak bisa diputar kembali. Jadi selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, menulislah
gitu. Karena kita nggak tahu gitu, apakah kedepannya kita punya waktu atau tidak. Kemudian untuk yang belum pernah mencoba nih, atau selama ini nulisnya hanya untuk dirinya sendiri, jangan takut untuk mengutarakan tulisan kita ke publik gitu. Apapun tulisannya, mau puisi, mau cerpen, atau sekedar takut. Oh iya, kalau masalah itu sebenarnya kita harus pandai menyikapi. Kadang ada orang yang dengan baik hati mengkritik dengan cara yang sangat bagus. Jadi dengan kritikan itu kita bisa dapat asupan ilmu dan penilaian bahwa oke, saya harus belajar lagi di bagian mananya. Tapi kalau misalnya ada komentar yang kurang enak disampaikannya dengan cara yang kurang baik, kita harus belajar untuk menyikapinya saja. Tetap ya sudah, tidak apa-apa, saya akan belajar lagi, tapi jangan sampai itu membuat kita berhenti menulis, karena kita nggak tahu pada kesempatan mana tulisan kita itu dapat kesempatan yang besar gitu. Jadi terus aja menulis, mau dapat kritikan, mau dapat cacian, bulian, tulis aja terus dan berproses aja terus, seperti itu. Kemudian kalau misalkan udah menulis itu Bu, sejak saya suka nulis tuh jadi saya lebih peka aja ke sekeliling. Jadi karena ide-ide yang wah itu muncul dari hal-hal kecil yang kadang ketika kita nih tergesa-gesa itu tuh luput dari perhatian kita. Jadi ketika kita sedang diam, tenang, posisinya kita sedang mengamati, itu bisa muncul ide-ide yang sebenarnya sepele, tapi ketika dikembangkan jadi tulisan itu bisa menjadi sesuatu yang wah. Karena orang kadang, oh iya ya, nggak kepikiran, karena orang-orang tidak sering diabaikan, seperti itu. Jadi lebih peka, kemudian jangan takut mencoba, dan menulis aja terus selagi masih ada waktu. Jadi coba aja. Coba aja terus. Iya. Dan modalnya tadi harus banyak baca. Harus banyak baca. Iya, jadi tadi ya udah ada tips dari Teti, banyak hal yang bisa dikembangkan, dan realisasi dari Iqra itu bukan hanya membaca, tapi juga harus diaktualisasikan dengan menulis. Nah, mudah-mudahan kalian semua yang menyimak di sini termotivasi untuk membuat karya. Makanya kemarin itu ada juga kalian harus baca lalu membuat resensinya, itu minimal bisa jadi latihan ya. Iya, itu saya suka sekali ide membuat resensi itu. Iya. Itu bisa buat belajar kita menyari kan dari buku yang setebal itu, kita sari menjadi hanya beberapa halaman, dan kita juga jadi bisa belajar bahwa oh ternyata ada sudut pandang cerita yang seperti ini, oh ternyata plot itu tidak hanya sekedar maju atau mundur, bisa kombinasi misalnya gitu. Jadi kita bisa belajar tekniknya juga dari resensi. Jadi buat yang suka baca jangan cuma asal baca tapi tidak dibuat resensi gitu, karena sayang banget. Itu sebuah latihan untuk bisa membuat tulisan. Mungkin setiap orang punya karakter dan tipenya masing-masing untuk membuat tulisan, atau dari setiap yang dibaca, yang dilihat, yang diamati itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Ya, terima kasih Teh Hati. Iya, sama-sama Bu. Menyampaikan tesis ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya, terima kasih sudah mau bercerita dengan kita di sini. Mudah-mudahan kalian semua yang di sini bisa mengambil hikmah dari obrolan kita tadi. Karena waktunya sudah habis, dan saya pamit dengan Teh Hati. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih untuk Pak Fatih atas penyampaian materinya. Ya, alhamdulillah terima kasih. Saya selaku pengisi acara lupa untuk mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengerjakan dua tugas yang sudah diberikan. Yang pertama, tuliskan makna Quran surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Diulangi. Menuliskan makna Quran surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Yang kedua, membuat peta konsep talk show tentang rukun Islam dan fikih. Diulangi lagi, membuat peta konsep talk show rukun Islam dan fikih. Ya, jangan lupa buat kerjain ya tugasnya teman-teman. Sebelumnya
Kak Ria, ini tuh merupakan hari yang spesial buat kelas 12 nih. Wah, Masya Allah, emangnya hari ini ada apa nih Kang Gilang? Hari ini tuh merupakan hari kelulusan bagi kelas 12 teh. Kami mau mengucapkan selamat buat kakak-kakak kelas 12 yang telah lulus sebagai alumni SMA Negeri 23 Bandung. Semoga kakak dapat meninggalkan SMA Negeri 23 Bandung ini dengan prestasi yang gemilang dan akhlak yang mulia. Untuk info kelulusan bisa dicek di website SMA Negeri 23 Bandung. Saya ulangi, untuk info kelulusan bisa dicek di website SMA Negeri 23 Bandung. Ya, meskipun kita telah berada di pembelajaran jarak jauh lebih dari 1 tahun, tetapi insya Allah ilmu yang diberikan oleh para guru menjadi berkah dan akan menjadi penolong bagi kakak-kakak semuanya saat menapaki jenjang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Teh, kita sudah ada di penghujung acara puncak Sangat Iqra 2021 hari kedua. Ya, terima kasih kepada seluruh panitia dan jajarannya yang telah membantu menyukseskan acara hari ini dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang berkenan hadir. Ya, sekedar mengingatkan juga kalau kegiatan hari ini itu belum berakhir karena akan terus berlangsung sampai pukul 12 siang. Nah, jarak antara sekarang dengan pukul 12 itu bisa dipakai untuk menyelesaikan tugas atau melakukan hal-hal yang positif. Benar, jadi yang berakhir sekarang itu hanya puncak sangat Zoom meeting-nya aja, benar. Ya, sekedar mengingatkan juga bahwasanya kegiatan puncak sambat tidak akan berakhir sampai hari ini saja, tetapi akan terus berlangsung sampai tanggal 25 Ramadan 1442 Hijriah atau 7 Mei 2021. Jadi buat teman-teman tetap stay tune sama kegiatan-kegiatan selanjutnya ya. Tetap semangat, jangan lupa 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.